Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tauhid yang dirahmati Allah, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat tauhid yang dirahmati Allah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, begitu banyak muncul orang-orang yang berilmu. Begitu banyak orang yang punya titel pendidikan tinggi. Akan tetapi, begitu banyak pula kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh kelakuan orang-orang yang berilmu tinggi. Apa sebenarnya yang salah? Sahabat tauhid, sesungguhnya yang menjadi penyebab dari semua itu adalah karena banyaknya orang-orang yang berilmu tetapi tidak memiliki akhlak ataupun adab. Baik akhlak kepada Sang Pencipta maupun akhlak kepada sesama. Ilmu dunia ia kejar, sedangkan ilmu agama ditinggalkan, bahkan cenderung untuk disepelekan. Dalam hidup, kita sangat membutuhkan ilmu. Dengan ilmu memungkinkan kita mengerti banyak tentang suatu hal. Kita juga bisa menerima pekerjaan serta mencari nafkah dengan ilmu tersebut. Itulah sebabnya kita diwajibkan mencari ilmu sejak masih kecil hingga dewasa. Tetapi ilmu bukanlah segala-galanya. Ada hal lain yang harus kita miliki selain ilmu, yaitu akhlakul karimah. Bahkan sebenarnya memiliki akhlak yang baik jauh lebih krusial daripada mempunyai ilmu. Kenapa hal sedemikian bisa terjadi? Kenapa akhlak lebih utama dibandingkan ilmu? Ada beberapa keunggulan akhlak dibandingkan ilmu. Yang pertama, dengan akhlak kita selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan akhlak kita akan dicintai oleh Allah dan sesama. Akhlak yang baik sangat diperlukan pada saat kita menuntut ilmu. Saat kita menularkan akhlak yang baik, jauh lebih berguna daripada menularkan ilmu. Ilmu tanpa akhlak akan menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, takabur, besar kepala, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min akhabbakum ilayya wa aqrabikum minna majlisan yaumal qiyamati akhasinakum akhlak." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku tempatnya pada hari kiamat adalah yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, disebabkan rahmat Allah yang Allah berikan kepada engkau bisa berlemah lembut kepada manusia. Seandainya engkau adalah orang yang kasar, maka manusia di sekelilingmu akan lari daripadamu. Quran Surah ketiga ayat ke-159. Lantas bagaimanakah kita agar menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an memberikan nasihat untuk kita agar kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Di antara nasihat-nasihat beliau untuk menjadi orang-orang yang berakhlak adalah yang pertama, belajarlah kita untuk diam agar suaramu lebih terdengar oleh orang lain. Orang yang banyak bicara biasanya tidak ada inti sari yang bisa didapatkan di dalam dirinya. Pepatah mengatakan, tong kosong berbunyi nyaring. Orang yang banyak bicara, maka biasanya isi dari bicaranya tersebut tidaklah mengandung kebaikan, bahkan cenderung kemudaratan yang timbul
di antara ucapan-ucapannya. Nasihat yang kedua adalah beliau mengajarkan kita agar kita belajar untuk bersabar, karena dengan bersabar tindakan kita akan lebih benar. Orang yang bersabar, dia akan memikirkan segala sesuatu yang akan dilakukan. Dia akan merencanakan dengan baik. Dia akan menyusun dengan baik. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak sabar, cenderung apa yang dilakukan lebih tergesa-gesa, sehingga hasilnya cenderung mengecewakan. Nasihat yang ketiga, maafkanlah kesalahan orang lain. Tutupi aib sesama kita, saudara-saudara kita, dan lupakan kesalahan tersebut. Nasihat yang keempat, beliau mengatakan bahwa tujuan kita hidup adalah untuk beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin luka itu masih ada, namun hidup akan lebih ringan jika kita tulus memaafkannya. Yang kelima, orang yang baik adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Maka pilihlah ucapan-ucapan yang baik untukmu, untuk kau sampaikan kepada orang lain. Jangan pernah kita berkata buruk. Jangan pernah kita menyumpahin seseorang atau orang lain. Dan jagalah lisan kita, agar selalu senantiasa terjaga dari ucapan-ucapan yang kotor, yang justru akan membawa kemaksiatan bagi kita. Sahabat Tauhid, itulah nasihat-nasihat dari beliau agar menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, sehingga menjadi orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, menjadi orang yang terselamatkan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah selalu menjaga kita, selalu membimbing kita agar menjadi orang-orang yang selalu senantiasa berakhlakul karimah, baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasul-Nya, dan kepada sesama manusia. Sahabat Tauhid, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.